action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, jadi hari ini kami akan memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Jerome Pauline. Tentunya kita semua sudah tahu kan Jerome Pauline itu siapa, melalui aktivitas media sosialnya yang sering menyita banyak perhatian. Jadi dia merupakan seseorang yang memiliki nama lengkap Jerome Pauline Sijabat. Ia juga memiliki banyak prestasi dan ia dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, terutama pada pelajaran matematika ya. Ia juga berhasil melanjutkan program studinya di Universitas Waseda yang terletak di Shinjuku, Tokyo di negara Jepang. Tentu saja semua itu berkat kegigihannya yang belajar tanpa kenal waktu. Selanjutnya ada masa kecil Jerome Pauline. Jerome Pauline ini lahir dalam keadaan krisis moneter dan bisa dibilang keluarga Jerome Pauline merupakan keluarga yang kurang berkecukupan. Tetapi karena kegigihan Jerome Pauline, ia dapat beasiswa di sekolah internasional. Di sana, Jerome memiliki banyak teman. Teman-temannya ini bisa dibilang sangat berkecukupan. Pada saat liburan, teman-temannya ini menceritakan liburan di luar negeri, sedangkan Jerome Pauline hanya liburan di dalam negeri saja. Dari situ, Jerome Pauline memiliki cita-cita untuk berkuliah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Pada masa remaja Jerome Pauline juga, ia banyak menorehkan banyak sekali prestasi, diantaranya juara 3 matematika di Univ Brawijaya dan juga di Olimpiade Matematika Vektor Nasional UNM dia menorehkan juara 1 dan masih banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang dia ikuti. Dia juga menggeluti tes-tes untuk masuk ke universitas di luar negeri seperti di NUS dan NTU. Tapi di kuliah impiannya di NUS dia ditolak dan di NTU dia diterima namun dengan beasiswa 50%. Setelah mengajukan beasiswa 100%, dia ditolak dan merasa sedih. Akhirnya kakaknya merekomendasikan dia untuk ikut tes Mitsui Busan Scholarship di Jepang. Akhirnya ia diterima di univ ternama di Jepang, yaitu Waseda University. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karir Jerome Pauline. Saat menetap di Jepang sebagai mahasiswa Universitas Waseda, Jerome Pauline kerap mengunggah konten tentang belajar bahasa Jepang, matematika, dan sekadar keseharian hidupnya di sana dalam channel YouTube-nya Nihongo Mataku. Penghargaan Golden Button pada tahun 2019 pun berhasil ia dapatkan hanya dalam kurun waktu 2 tahun sejak aktif sebagai YouTuber. Pada tahun 2020, Jerome Pauline menulis buku berjudul Mataku Jiwa. Buku ini kemudian membawakan penghargaan dari KAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, untuk kategori penulis pendatang terbaik. Buku berdananya sangat fenomenal. Karya tulis berisi soal matematika yang dipadu dengan kisah perjuangan hidupnya itu berhasil terjual sebanyak 50.000 eksemplar. Tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Jerome Pauline melebarkan sayap karirnya di dunia bisnis. Bersama kakaknya Jaehyun Panagian Sijabat, Jerome Pauline membuka bisnis minuman teh dengan nama brand Miranti. Jerome dan keluarganya menjadi korban dari krisis moneter di Indonesia, yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi kurang berkecukupan. Walaupun begitu, Jerome memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk bisa kuliah di luar negeri. Karena berkuliah keluar dengan kondisi orang tuanya sangatlah tak mungkin, ia menjadi sangat giat belajar untuk bisa mendapatkan beasiswa penuh ke luar negeri. Teman-teman, ia rela mengorbankan kesenangannya di dini hari untuk kesenangannya di masa depan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu pesan ini. Teman-teman, kesulitan yang datang pada kita bukanlah untuk menghancurkan kita, tapi untuk membantu kita menemukan potensi tersembunyi di dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Tentu saja, semua itu tidak luput dari keberanian Jerome Pauline. Berkat keberanian dan kegigihannya, ia berhasil mendapatkan beasiswa dan berani untuk melanjutkan program studi ke luar negeri, yaitu Jepang. Nilai moral pertama yang kita bisa dapatkan dari kisah Jerome Pauline adalah ketekunannya.
Saat Jerome tahu bahwa sangatlah tak mungkin untuk berkuliah ke luar negeri dengan kondisi keuangan orang tuanya, ia menjadi bersungguh-sungguh belajar untuk bisa mendapatkan beasiswa penuh ke luar negeri. Selanjutnya, Jerome juga merupakan seorang yang konsisten. Dia konsisten belajar sejak di bangku sekolah, karena ia sudah menanamkan tekad dan niat untuk bisa berkuliah di luar negeri. Kemudian, Jerome memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Di saat teman-temannya berkuliah di luar negeri, ia malahan mencari program beasiswa yang ada di sana. Hingga saat ini, Jerome sukses dan berkuliah di luar negeri. Lalu, nilai moral selanjutnya itu adalah pantang menyerah. Ia mendapatkan beasiswa ke kampus impiannya di Singapura, tapi ia ditolak. Tapi karena sifat pantang menyerahnya ini, Jerome terus mencoba dan mendapatkan beasiswa penuh di Jepang. Audio Jungle.